COVID ini mengingatkan kita untuk bergantung pada Tuhan. Wabah yang penuh dengan misteri, ya, wabah misteri. Ini seharusnya memperlihatkan apa? Dua kemahakuasaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Dua sifat Tuhan. Wabah COVID ini memberitahukan tentang apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dua sifat Tuhan yang paradoks. Kemahakuasaan Tuhan sekaligus pemeliharaan Tuhan. Bukan hanya itu, COVID ini juga memperingatkan kita untuk memperketat protokol kesehatan kita. Kita saling jaga satu dengan yang lainnya. Ya, kita selalu jaga fisik kita. Tapi sebenarnya waktu kita jaga fisik kita juga ingat untuk menjaga kerohanian sesama kita. Hari ini kita akan mulai eksposisi 1 Yohanes, dan ini bicara soal pengalaman. Ya, bicara soal pengalaman. Tema khotbah kita pada hari ini tentang pengalaman. Mari saya undang kita semua untuk berdoa sebelum kita mendengarkan khotbah. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan pandemi, virus, penyakit, kami boleh datang kepada Tuhan di rumah Tuhan ini. Kami sadar Tuhan, banyak orang mengeluh, banyak orang kesulitan, menderita karena pandemi ini. Tapi kami sebagai orang Kristen sadar bahwa pandemi ini pun ada di tangan Tuhan. Tuhan yang izinkan pandemi ini supaya kami boleh semakin melihat kemuliaan Tuhan, supaya kami boleh semakin bersandar pada Tuhan. Kami mohon Tuhan supaya kami bisa lebih dekat dengan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus bekerja. Karena tanpa Roh Kudus bekerja, sia-sialah kami mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 1 ayat yang pertama. Surat 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, mari kita sama-sama membacanya. Mari kita sama-sama membacanya. 1 Yohanes 1 ayat 1. 1, 2, 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Saya bacakan untuk kita semua. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ada pepatah mengatakan, experience is the best teacher. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Julius Caesar, ya, seorang kaisar Roma yang begitu hebat, begitu luar biasa berpengaruh, mengatakan experience is the teacher of all things. Pengalaman adalah guru dari segala hal. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu pentingnya pengalaman sampai ada pepatah demikian, sampai Julius Caesar mengatakan experience is the teacher of all things. Begitu penting. Apa sih pengalaman? Apa sih pengalaman? Berarti kan pengalaman itu pernah mengalami, pernah merasakan, pernah menjalani. Itu pengalaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih vaksin? Oh, secara teori, itu kan virus yang dilemahkan atau dimatikan, lalu dimasukkan ke tubuh kita, sehingga tubuh kita berespon, memiliki antibodi melawan penyakit tersebut. Dosisnya ringan, gak terlalu separah virus yang liar itu. Virus yang dijinakan, itu vaksin. Tapi, waktu kita meneliti vaksin, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih vaksin? Pengalaman. Vaksin itu supaya apa? Supaya kita pernah mengalami penyakit tersebut, tubuh kita siap melawannya. Itu namanya vaksin.
Kita dibuat mengalami penyakit tersebut supaya tubuh kita siap melawan, sehingga ketika penyakit itu datang tanpa direncanakan atau tanpa kita tahu, kita bisa siap. Karena apa? Karena kita sudah mengalami penyakit COVID tersebut. Itu vaksin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bagaimana menghadapi pandemi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita bisa sebut menghadapi pandemi ini dengan apa? Pengalaman. Vaksin. Ya. Protokol kesehatan, kita sudah 1 tahun. Masa sih nggak ngerti protokol kesehatan? 1 tahun kita pandemi. Hanya orang bodoh yang tidak mengerti protokol kesehatan. Udah 1 tahun diajarin. Ya. Apa itu? Pengalaman. Demikian begitu pentingnya pengalaman. Karena apa? Pengalaman membuat kita bisa hidup, bisa maju, bisa berkembang. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita renungkan, apakah betul pengalaman itu adalah guru yang terbaik? Apakah betul pengalaman itu adalah guru yang terbaik? Sebagai orang Kristen, kita tidak menyetujui hal ini. Kenapa? Karena kita sebagai orang Kristen mengatakan guru terbaik bukan pengalaman. Meskipun pengalaman itu sangat-sangat penting. Kenapa? Guru terbaik kita adalah Allah sendiri. Dan firman-Nya. Alkitab, Allah dan firman-Nya adalah guru terbaik kita. Bagaimana menghadapi pandemi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan, firman-Nya, bukan pengalaman saja. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan bahwa ada 5 profesor yang terbaik di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Pertama, Allah Bapa. Kedua, Allah Anak. Ketiga, Roh Kudus. Keempat, firman Tuhan. Kelima, sejarah. Kita punya 5 profesor, guru yang hebat, guru yang terbaik. Orang-orang non-Kristen punya siapa? Punya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Hanya punya sejarah. Mereka belajar dari sejarah menghadapi masa depan. Kita punya 4 hal lainnya, guru profesor yang terbaik itu apa? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan Alkitab. Kenapa kita tidak pintar-pintar, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita punya 5 profesor ini sebagai orang Kristen. Surat 1-3 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes di Efesus pada waktu dia berumur kurang lebih 70 sampai 80 tahun. Jadi sudah tua, sudah rentah. Rambutnya zaman dulu ada semir enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian? Semir hitam, semir merah, enggak ada zaman dulu ya. Ya, enggak ada. Jadi pasti Yohanes itu rambutnya putih. Rambutnya putih, sudah tua, keriput, ya. Dan di masa tuanya, dia menuliskan surat ini kepada jemaat Kristen. Kalau mau bayangkan Yohanes, Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Yohanes, kita bayangin patong aja lah, ya, patong kayak gitu lah. Kurang lebih umur 81 kayak gitu, itu Rasul Yohanes. Apa tujuan Yohanes menulis surat ini? Yaitu adalah menceritakan pengalaman. Apa yang dialaminya dia tuliskan di dalam satu surat menjadi pelajaran penting bagi kekristenan. Ya, di umur yang sedemikian pasti rambutnya sudah putih, fungsi anggota tubuhnya sudah lemah, makin menurun, semakin rentah secara fisik, sudah sangat tua, ya. Tapi dia memperhatikan kerohaniannya, kerohanian sesama dengan fokus, dengan sungguh-sungguh. Rambut putih, ketika saya merenungkan soal rambut putih, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa manusia makin tua rambutnya makin putih? Kenapa? Kulit nggak makin putih, makin hitam kali ya kulit kita. Ya, kuku kan warnanya putih, ya, nggak makin putih juga ya, tetap segini aja kuku. Kenapa rambut? Ya, rambut di kepala itu semakin tua semakin putih. Ya, kenapa ya? Mungkin secara medis, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat sekalian yang dokter, ada teorinya, ya. Tetapi Alkitab juga menjelaskan soal rambut putih. Mari kita lihat Amsal 16 ayat 31. Amsal 16 ayat 31.
Di situ dikatakan bahwa, saya akan bacakan untuk kita semua, kita baca sama-sama. Amsal 16 ayat 31. 1, 2, 3. Rambut putih adalah mahkota yang indah, yang didapat pada jalan kebenaran. Pasti, saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti Bapak Ibu Saudara sekalian kurang mengerti ayat ini sekali baca. Terutama bagian yang kedua. Ya. Rambut putih ialah mahkota yang indah, yang didapat pada jalan kebenaran. Gray hair is a crown of glory. It is gain in a righteous life. Rambut putih menandakan apa? Orang itu diberikan umur yang panjang di bumi. Di surga ada rambut putih enggak? Saya yakin di surga tidak ada rambut putih. Di surga tidak ada rambut putih. Ya. Karena ada tafsiran begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang sudah mati kemudian dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, itu memakai tubuh terbaik di masa hidup kita sekarang. Mungkin umur 33,5 tahun seperti Yesus Kristus bangkit. Jadi di surga ada tubuh enggak? Ada. Rambutnya putih enggak? Enggak. Rambut putih hanya di dunia yang sementara ini. Ya. Memperoleh kesempatan banyak belajar tentang kebenaran. Itulah rambut putih. Umur 60, umur 70, ya menandakan bahwa apa? Kita sudah banyak kebenaran, diajarin oleh Tuhan. Ya. Hidup yang baik, rambut putih berarti sudah banyak hal yang sudah dialami, banyak pengalaman. Orang yang berambut putih biasanya dihormati dan disegani 2 kali lipat. Itulah kenapa kita menghormati orang tua. Pengalaman orang tua lebih banyak dari pengalaman kita yang masih muda. Hormatilah orang tua. Memang hukum Taurat katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Alasannya apa? Supaya engkau lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Supaya kamu dapat berkat. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat, kenapa kita harus menghormati orang tua? Karena mereka lebih pengalaman. Umur mereka lebih tua daripada anak-anak. Pasti itu. Ya, itu orang tua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa orang yang berambut putih itu memang harus dihormati. Imamat 19 ayat 32 mencatat hal tersebut. Ya. Kenapa? Karena orang tua yang berambut putih, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak pengalaman. Banyak pengalaman. Kalau istilahnya di dalam bahasa Indonesia itu apa pepatahnya? Asam, garam, kehidupan. Saya tidak tahu kenapa orang-orang tua yang rentan, yang mungkin komorbid ya, ada penyakit bawaan, tetap mau hadir ke gereja. Tetap mau hadir secara fisik ke gereja. Saya nggak tahu pengalaman itu. Saya masih muda harus ke gereja. Masih muda. Kena COVID pun bisa sembuh. Orang tua yang rambut putih, kena COVID, kemungkinan besar mati. Tapi dia datang ke gereja. Kadang-kadang saya pengen belajar sama orang tua yang hadir fisik ke gereja tuh kenapa sih mau hadir secara fisik, apalagi ada penyakit bawaan. Asam, garam kehidupan, lika-liku kehidupan, suka duka kehidupan. Orang tua lebih banyak daripada orang muda, maka kita harus hormati orang tua. Meskipun Yohanes sudah tua secara fisik, tetapi yang mengherankan adalah Yohanes tidak menjadi pikun atau menjadi orang yang mentalnya lemah. Dia tetap kuat, pikiran tajam, waspada, dan kerohaniannya baik. Tetapi Yohanes sebelum tutup usia, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum dibuang ke Pulau Patmos, dia menulis dari Efesus surat 1-3 Yohanes untuk jemaat yang dia gembalakan. Dia harus perhatiin umat Tuhan sebelum dia mati. Itu juga mirip seperti Patong, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum mati kerja keras. Sampai sudah tidak bisa berdiri, sampai tidak bisa lagi khotbah, ya sudah. Maka dari itu di umurnya yang tua, Yohanes melihat kekristenan itu atau jemaat dengan cara yang berbeda. Ya, dia melihat jemaat yang dia gembalakan itu dengan cara yang berbeda, yaitu dia lihat apanya? Dia lihat adalah sebuah krisis atau kebahayaan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, gembala yang baik bukan hanya menggembalakan domba-dombanya, tetapi gembala yang baik memperhatikan musuh-musuh dari domba-dombanya, memperhatikan krisis, memperhatikan bahaya-bahaya yang ada di sekitar domba-dombanya. Bahaya kekristenan itu apa? Yohanes melihat bahwa bahaya pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahaya pertama dari jemaat yang dia gembalakan adalah banyak jemaat meninggalkan persekutuan jemaat. Sudah bergabung di dalam satu persekutuan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah bergabung di dalam satu persekutuan, tetapi tiba-tiba ada beberapa orang, 3 orang, 5 orang pisah. Gak mau lagi ke GRII. Ngapain ke GRII? Ya, kita bisa online. Kita bisa ke gereja lain, ngapain ke GRII? Nah, kurang lebih yang dialami oleh Rasul Yohanes seperti itu. Awalnya begitu banyak orang Yahudi yang menjadi Kristen, berkumpul, berdoa, mendengarkan firman bersama-sama, tetapi kemudian satu persatu mereka meninggalkan persekutuan tersebut. Ini adalah hal yang menyedihkan bagi seorang hamba Tuhan, bagi seorang gembala ketika dombanya itu mati atau pergi atau tersesat. Ya, hilang satu domba, Alkitab katakan hilang satu domba, gembala itu mencari, ya mencari kemana-mana. Satu yang hilang, 99 tidak hilang, dia cari dengan sungguh-sungguh. Alasan tinggalkan persekutuan apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Banyak. Enggak senang sama pendetanya, ya khotbahnya lama, khotbahnya enggak ngerti, ya. Konflik di gereja, ditipu oleh jemaat di gereja, itu banyak sih. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah itu cukup untuk kita meninggalkan gereja atau persekutuan? Masih ada Yesus Kristus di sana. Masih ada firman Tuhan di sana. Masih ada orang-orang baik. Enggak semua orang seperti itu. Ya, alasan meninggalkan persekutuan itu mau dicari banyak, 1001 alasan. Tetapi apakah alasan itu mengalahkan alasan kita untuk datang kepada Kristus? Mendengarkan firman yang hidup, firman yang benar itu? Itu bahaya pertama. Jadi Yohanes melihat jemaat yang digembalakan kok hilang-hilang sih. Kenapa ya? Lalu bahaya yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahaya yang kedua adalah terjadinya penyebaran ajaran palsu, ajaran sesat. Ajaran palsu itu beredar di gereja, maka itu akan terjadi kekacauan dan ketidakharmonisan. Itu ajaran palsu. Kalau ada ajaran sesat di gereja, akan menjadi kekacauan dan ketidakharmonisan. Jadi para pengajar palsu itu mengajarkan apa? Para pengajar palsu mengajarkan bahwa Yesus itu bukanlah Mesias yang sejati. Yesus bukanlah anak Allah yang memiliki 2 natur. Allah sekaligus manusia. Bukan. Itu adalah ajaran yang palsu yang muncul di dalam jemaatnya adalah ajaran doketisme. Apa itu doketisme? Yaitu sederhananya adalah menyangkal Yesus itu manusia. Menyangkal Yesus itu bisa menderita, bisa sakit, mati, ya, mengucurkan darah. Menyangkal Yesus itu bisa makan, minum, sedih, marah, takut. Menyangkal Yesus itu manusia. Tidak, Yesus itu Allah, hanya mengambil rupa jadi seolah-olah manusia, bukan manusia itu sendiri. Wah, kacau ini pengajaran seperti ini. Gak benar. Yohanes menulis surat untuk jemaatnya. Gak boleh. Kita harus percaya Yesus waktu hidup di dunia ini, dia adalah Allah sekaligus manusia. Kalau hanya dia adalah Allah, maka pengorbanannya itu di atas kayu salib tidak berarti. Apa itu? Darah mainan. Apa itu? Cuman dicolok paku bohongan? Gak benar. Yesus adalah Allah sekaligus manusia. Yesus adalah Allah 100%. Yesus adalah manusia 100% di dunia ini. Dan dia menjadi pengantara kita. Kenapa bisa jadi pengantara? Karena Yesus manusia juga. Kenapa bisa membawa kita kepada Allah? Karena Yesus adalah Allah juga. Yesus Allah dan manusia, maka bisa membawa manusia kepada Allah. Itu ajaran yang sejati. Gereja yang sejati mempercayai dui natur Kristus. Inilah 2 kebahayaan yang dilihat oleh Rasul Yohanes pada jemaat yang dilayaninya.
Pertama, orang mulai meninggalkan persekutuan. Kedua, ada ajaran palsu, doketisme itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita melihat GRII Solo, ya, waktu kita melihat gereja Tuhan secara umum maupun secara khusus, gereja Tuhan itu universal ya, ada yang universal, invisible church. Terus kemudian ada gereja lokal, ada visible church, kita bisa lihat gereja lokal secara khusus, GRI Solo. Kita melihat gereja itu dengan cara pandang apa? Ya, kita lihat krisis enggak di dalam gereja ini? Itu perlu kita teliti. Bahaya dari gereja ini apa? Ya, bahaya dari gereja kita apa? Apakah ada jemaat yang meninggalkan persekutuan? Udah, saya keluar dari GRI, padahal udah anggota, padahal udah katekisasi. Ada nggak terjadi? Ada, di mana-mana ada yang kayak gitu ya. Kita harus pikir kenapa? Apa kita yang salah atau dia yang memang kurang digembalakan atau memang mereka yang posisinya ajarannya salah kayak gitu ya. Nah itu kita perlu introspeksi. Lalu ada ajaran palsu nggak di GRII ini? Kalau gereja lain mungkin kita anggap wah ada teologi kemakmuran ya, ngomongnya berkat-berkat terus. Di gereja yang lain ngomongnya penderitaan-penderitaan terus gitu ya. Yang satu sukacita terus, yang satu penderitaan terus, sakit terus. Gereja Reform tidak lepas dari serangan iblis. Bisa saja ada ajaran palsu masuk ke GRI meskipun kita reform. Buktinya ya, predestinasi bisa disalah mengerti. Apa disalah mengerti kayak gitu ya. Nah, maka yang penting adalah kita waspada terhadap kebahayaan yang terjadi. Ya, kebahayaan yang muncul, kita harus punya hati memelihara rohani saudara-saudara kita semuanya. Martin Luther pernah mengatakan tentang kebahayaan dari gereja. Martin Luther pernah katakan tentang kebahayaan dari gereja apa? There is nothing more dangerous than to be wary of the word. Gereja Reform mungkin memberitakan firman yang sejati, yang benar, yang mulia, yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Tapi orang-orang di dalamnya, bahkan hamba Tuhan sendiri, bisa lelah sama firman Tuhan. Bagi Martin Luther, itu adalah kebahayaan. Lelah sama firman Tuhan maksudnya apa? Kayak gini. Ya, maksudnya adalah orang itu sudah malas dengar khotbah, hanya pengen hari Minggu aja. Itu sudah malas ya. Atau kedua, capek dengan firman Tuhan berarti malas saat teduh, malas baca firman. Ya. Kita perlu hati-hati jangan sampai kita letih terhadap firman, terus mulai nggak percaya ini. Apa firman Tuhan ini? Banyak yang nggak terjadi, mulai meragukan firman Tuhan. Itu berarti udah lelah terhadap firman Tuhan. Nah, ini adalah paling bahaya menurut Martin Luther. Hati-hati kalau kita mulai anggap khotbah minggu ini biasa aja. Boleh didengar, boleh tidak didengar. Itu berarti kita sudah lelah sama firman Tuhan. Weary of the word. Capek, ya capek. Kita pikir bahwa ngapain dengar firman Tuhan dari Vikaris Marvin? Gak berdampak apa-apa. Apalagi masih muda. Apalagi masih vikaris bukan pendeta kayak gitu ya. Hati-hati, itu namanya lelah sama firman Tuhan. Itu paling bahaya bagi kerohanian kita. Kalau kita sudah capek sama firman, kita dalam kebahayaan. Mungkin saja kalau di gereja Reform, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang tidak akan letih terhadap firman. Oh, senang dengar firman ya. Hari Minggu dengar firman, hari Rabu dengar firman, hari Sabtu dengar firman. Tapi mungkin kita lelah sama melakukan firman Tuhan. Itu sama saja dengan kita lelah sama firman Tuhan. Kita nggak bosan dengar firman, oke, it's okay, good. Tapi kita malas lakukan firman yang sudah kita dengar. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap pulang dari ibadah, ada harus pertanyaan yang muncul dalam hati kita, apa yang aku bisa lakukan setelah aku mendengarkan firman Tuhan khotbah minggu hari ini.
1 Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Siapa yang Yohanes tuliskan? Yang ada sejak semula. Siapa yang ada sejak semula? Allah. Siapakah firman hidup? Yesus Kristus. Siapakah Allah yang pernah didengar, Allah yang pernah dilihat, Allah yang pernah kita saksikan, Allah yang pernah kita raba? Yesus Kristus. Dialah firman hidup. Itulah yang Yohanes tuliskan di dalam suratnya ini. Yohanes menuliskan pengalamannya tentang Yesus Kristus yang telah dia saksikan. Surat 1 Yohanes adalah surat tentang pengalaman Rasul Yohanes. Ada teolog yang mengatakan bahwa surat 1 Yohanes ini adalah surat kepastian, certainty letter. Surat yang pasti. Kenapa pasti? Karena ini disaksikan oleh Yohanes sendiri. Dia menceritakan pengalamannya sendiri. Apa yang dialami Yohanes bersama dengan Yesus, dia ceritakan di dalam suratnya ini. Apa yang disaksikan itu adalah kepastian. Maka di dalam hukum, di dalam pengadilan butuh seorang saksi. Maka kalau ketemu orang, supaya tidak ada gosip, supaya tidak ada macam-macam pemikiran, butuh 3 orang. Salah satunya bertindak sebagai saksi. Kalau cuma 2 orang aja nggak ada saksi. Apa itu saksi? Kepastian. Kepastian adalah bicara soal apa yang disaksikan. Tapi kalau kita lihat surat 1 Yohanes ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa ini bicara soal bukan pengalaman saja. Ini bicara soal doktrin juga. Ya mana mungkin Yohanes ceritakan kisah hidup Yesus, umur segini ngapain, waktu Yohanes makan bersama Yesus seperti apa, tidak. Tetapi Yohanes membawa pengalamannya ditebus di dalam doktrin. Pengalaman begitu penting, tapi doktrin lebih penting daripada pengalaman. Maka dari itu kita lihat di dalam suratnya banyak sekali pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes. Surat ini memang menyaksikan pengalaman, tetapi pengalaman yang sesuai dengan firman Tuhan, pengalaman yang sudah ditebus dengan ajaran firman Tuhan. Pengalaman dan doktrin tidak boleh dipisahkan dari iman kekristenan. Pengalaman saja kurang. Doktrin saja kurang. Tapi kalau mau dibandingkan, pengalaman dan doktrin lebih penting mana? Doktrin. Tapi kalau cuma doktrin, kurang. Kalau cuma pengalaman, salah. Doktrin tanpa pengalaman adalah kekeringan dan kebosanan rohani. Pengalaman tanpa doktrin adalah rohani yang tanpa arah dan kejelasan. Doktrin tanpa pengalaman adalah kekeringan dan kebosanan rohani. Sedangkan pengalaman tanpa doktrin adalah rohani yang tanpa arah dan tanpa kejelasan. Surat 1 Yohanes ini memberikan pernyataan positif tentang Yesus Kristus melalui pengalaman. Oke, bagus. Tetapi Yohanes tidak berhenti di situ saja dalam menjelaskan Yesus Kristus. Dia masuk kepada doktrin, masuk kepada ajaran. Penting gak pengalaman bersama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sangat-sangat penting. Ya, kita menjalani hari bersama dengan Kristus itu sangat banyak penghiburan, banyak sukacita, banyak anugerah yang Tuhan sediakan. Oh, penting sekali pengalaman berjalan bersama Kristus. Tapi hati-hati ya. Hati-hati kalau kita menyandarkan iman kita pada pengalaman saja, kita akan tersesat. Kita perlu doktrin. Nah, sekarang kita akan melihat contoh-contoh para rasul memiliki pengalaman bersama Yesus Kristus. Pertama-tama dengan mendengar Yesus dulu. Kapankah para rasul mendengar siapakah Yesus Kristus? Ya jelas ya. Para rasul mendengar Yesus itu lewat apa? Khotbahnya di atas bukit. Ya. Para rasul mendengar Yesus berbicara setiap hari. Mana mungkin Yesus tidak bicara? Ya. Yesus punya mulut, dia gunakan.
Para murid mendengar khotbah di bukit, mendengar ucapan bahagia, mendengar perumpamaan-perumpamaan, mendengar janji keselamatan dari Yesus Kristus. Ketika Yesus ngomong, itu penuh kuasa, penuh kekudusan. Lalu yang kedua, kita bisa melihat bahwa para rasul juga melihat Yesus Kristus. Bukan hanya mendengar, tapi para rasul juga melihat siapakah Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus betul-betul manusia, dia hidup secara fisik 3,5 tahun bersama para muridnya, dan tidak ada social distancing bersama dengan para rasul. Tidur bersama, makan bersama, jalan bersama. Yesus Kristus dilihat oleh para rasul. Para rasul melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat, 5 roti dan 2 ikan. Menghardik angin dan juga air laut, danau Galilea itu untuk diam. Tenanglah, jangan takut. Ya. Pernah mereka melihat Yesus membangkitkan orang mati. Lazarus keluarlah. Lazarus keluar dari kubur batu. Mereka melihat, ya, mereka melihat Yesus melakukan mujizat, tetapi mereka juga melihat bahwa Yesus tuh melakukan kehidupan sehari-hari. Pergi ke belakang, ke toilet. Ya, sudah beberapa orang saya lihat ke toilet. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus makan, minum, tidur, sedih, marah. Yesus kecapean. Ya itu, Tuhan Yesus itu loh, mereka melihat. Lalu yang ketiga, kita tahu para rasul menyentuh Yesus itu bagaimana? Ada kejadian dicatat oleh Alkitab bagaimana mereka menyentuh Yesus. Ya. Bagaimana mereka menyentuh Yesus Kristus? Yang paling jelas adalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus disentuh oleh Thomas waktu pakai tubuh kebangkitan. Yesus disentuh tubuhnya oleh Thomas waktu pakai tubuh kebangkitan. Kenapa Yesus membiarkan tubuh yang mulia itu disentuh dengan tubuh yang berdosa? Yaitu Thomas kan tubuhnya berdosa kan? Yesus itu tubuh kemuliaan, tidak berdosa, bisa makan ikan goreng, bisa tembus ruangan. Yesus membiarkan Thomas yang ragu, tidak percaya, melihat bekas paku pada tangan Yesus, dan juga mencucukkan jari Thomas ke tangan Yesus Kristus, ke bekas paku tersebut. Bukan hanya itu, Thomas mencucukkan tangannya ke lambung Yesus Kristus yang bolong. Wah, ini gimana ya? Jadi tubuh kemuliaan itu bisa bolong gitu. Tubuh kemuliaan itu lambungnya bolong, tapi bisa makan ikan goreng gitu. Nah, ini adalah misteri, ya. Ini adalah keindahan tubuh kemuliaan tersebut. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau Thomas yang tidak percaya bisa menyentuh tubuh kebangkitan Yesus Kristus, apalagi orang-orang para murid Kristus yang dekat dengan Yesus menyentuh tubuh, bukan kebangkitan ya, tubuh manusia Yesus Kristus yang tidak berdosa. Pasti pernah. Entah salaman kah? Entah gini ya, memegang pundak, Yesus memegang pundak para murid, atau memberkati, pegang kepala para murid. Pasti pernah disentuh, mereka juga pernah menyentuh. Yang paling jelas adalah Yesus Kristus menyentuh kaki murid. Semua kaki muridnya disentuh termasuk Yudas. Para murid menyentuh Yesus dengan kakinya. Pasti. Kalau Thomas menyentuh lubang bekas paku itu dan juga lambung itu dengan tangannya, para murid yang lain pasti menyentuh Yesus dengan kaki mereka. Yesus basuh kaki murid, itu sentuhan. Ya. Itu luar biasa Yesus Kristus. Rasul Paulus apalagi ya, sampai ada kisah yang terkenal ya, yang disebut sebagai Damascus Road Experience. Damascus Road Experience, pengalaman di jalan Damaskus. Bagaimana Paulus didatangi Yesus Kristus. Paulus dari melihat jadi buta, tapi dari buta dia bisa melihat Yesus Kristus. Kemudian 3 hari kemudian dia celik matanya, dia mendengar suara Yesus, dia berdialog dengan Yesus. Itu adalah pengalaman.
Alkitab menekankan bahwa kita dapat mengenal Allah lewat pengalaman. Alkitab menekankan memang kita bisa mengenal Allah lewat pengalaman. Tetapi kalau mengenal Allah hanya sebatas pengalaman saja itu kurang. Kita harus mendengarkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Kenapa pengalaman begitu penting, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Alkitab menjelaskan satu pengalaman yang sangat indah, tidak terulang, yaitu Yesus inkarnasi. Yesus dari surga masuk ke dunia lewat rahim Maria, itu namanya pengalaman. Yesus jadi manusia, mengalami hidup sebagai manusia 33,5 tahun. Untuk apa? Untuk mengalami apa sih namanya hidup sebagai manusia. Tapi apakah Tuhan butuh menjadi manusia? Sebenarnya tidak. Tuhan rela jadi manusia, mengalami dunia yang berdosa ini untuk kita semua. Ada 3 refleksi yang kita bisa dapatkan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari 1 Yohanes 1 ayat 1. Yang pertama ini adalah bagian dari pendahuluan tujuan dari surat Yohanes ya, 1 Yohanes 1 ayat 1 ini. Dia ingin menunjukkan sesuatu yang dia alami, saksikan. Dia ingin memberitahu bahwa pembacanya satu hal yang penting, yang menarik bagi dirinya, yang mengubah Rasul Yohanes, yang menyenangkan, dan sesuatu yang tidak terbantahkan. Itu pendahuluan surat 1 Yohanes ayat 1. Poin refleksi yang pertama, Allah yang kita dengar, yaitu Yesus Kristus, adalah Allah yang mendengarkan kita. Kita perlu percaya bahwa Allah itu mendengar seruan permohonan kita. Yesus adalah Allah yang mendengar setiap ucapan kita. Dia adalah Allah yang selalu mendengarkan keluh kesah kita. Dia bahkan meminta kita untuk meminta segala sesuatu yang baik kepada Allah, kepada Dia. Kenapa? Karena Yesus mendengar kita. Dia adalah Allah yang mendengar. Pemazmur mengatakan, sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Ya, Allah kita adalah Allah yang mendengar. Yesus adalah Allah yang inkarnasi, turut merasakan kelemahan kita. Yesus mendengar, Yesus mengerti segala teriakan penderitaan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, asal seruan doa kita itu tulus, jujur, sungguh-sungguh, pasti doa kita didengar. Di dalam PA Pemuda kita bahas tentang doa. Ada pertanyaan, benar nggak sih Tuhan itu bisa tidak mendengarkan doa kita? Benar nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan itu bisa tidak mendengarkan doa kita nggak? Terus kemudian kita diskusi. Kita tahu bahwa jawaban doa itu kan ada 3 ya. Jawaban doa adalah iya, tidak, tunggu. Biasanya jawaban tidak itu kita sebut atau istilahkan sebagai Tuhan tidak dengar doa kita. Tetapi ketika kita melihat Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau jawabannya tidak, berarti Tuhan masih dengerin doa kita dulu. Apa sih kamu maunya? Oh, mau makan-makan? Ditolak. Enggak, no. Nah, maksudnya apa yang doa yang tidak didengarkan Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, ada doa yang sebelum kita ucapkan Tuhan sudah tolak. Ada doa yang sebelum kita ucapkan Tuhan sudah tolak. Itu namanya tidak mendengarkan doa kita. Apa itu? Apa doa yang sebelum kita ucapkan kepada Tuhan, Tuhan sudah tolak dulu? Apa itu? Doa orang munafik. Orang munafik sebelum berdoa sudah ditolak dulu. Isi doanya munafik. Minta ampun, supaya bisa berdosa lebih enak lagi. Itu ditolak pasti doanya. Orang munafik sebelum dia berdoa udah ditolak. Contohnya siapa? Orang Farisi. Hidupnya sudah munafik. Doa di pinggir jalan, doa supaya dilihat orang. Sebelum dia ucapkan doa itu udah ditolak dulu sama Tuhan. Tuhan udah gak dengar doa itu. Tapi kita bisa melihat refleksi kita yang pertama adalah
Tuhan itu mendengar kita. Yang jujur, yang tulus, yang sungguh-sungguh, nggak macam-macam, nggak neko-neko, nggak munafik. 1 Petrus 3 ayat 12b mengatakan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Telinganya kepada mereka yang minta tolong. Bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, COVID ini bukanlah hal yang besar. Ya. Itu kalau lihat kemahakuasaan Tuhan, COVID ini kecil gitu ya. Kita yang rasa COVID ini besar. Tapi bagi Tuhan tidak. Tuhan itu terlampau besar. Di dalam hidup saya sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya banyak merasakan Tuhan itu mendengar doa saya. Bukan berarti doa saya selalu tulus, selalu baik, tidak munafik, tidak. Kadang-kadang kalau saya pikir juga, doa saya kadang-kadang jadi orang munafik juga ya. Kita cuma doa karena kewajiban, kita doa tuh cuma ya udahlah doa sebagai orang Kristen. Tapi kalau kita mendengar, melihat bahwa Tuhan itu menjawab setiap doa kita, itu sebuah penghiburan. Dalam kesulitan, masalah yang besar, buktinya saya masih bisa sampai hari ini ada. Itu karena apa? Karena Allah mendengar. Allah yang dengar doa kita adalah Allah yang peduli, dan Allah yang peduli. Itu Allah yang dengar doa kita. Poin 2 refleksi kita pada hari ini, Allah yang telah kita lihat, yaitu Yesus Kristus, adalah Allah yang melihat kita. Allah yang telah kita lihat, yaitu Yesus Kristus, adalah Allah yang telah melihat kita. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Petrus 3 ayat 12. Tuhan itu melihat orang yang baik maupun orang yang jahat. 1 Petrus 3 ayat 12. Kita baca bersama-sama. 1 Petrus 3 ayat 12. 1, 2, 3. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. 1 Petrus 3 ayat 12. Sekali lagi kita bacakan lebih keras. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Allah melihat orang yang benar, orang yang jahat. Maka jangan takut Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kebaikan kita itu tidak dilihat orang, karena Tuhan melihat. Ya, Tuhan melihat kebaikan kita. Takutlah jika kita melakukan dosa tapi tidak diketahui oleh orang lain. Meskipun kita melakukan dosa tapi tidak diketahui orang lain, kita tetap takut. Kenapa? Ya Allah melihat. Allah melihat kita berbuat baik, Allah melihat juga kita berbuat jahat. Ya, ini adalah pegangan kita dalam kehidupan kita. Allah melihat semua orang dari surga, bukan saja secara fisik Tuhan melihat kita, tetapi hati kita. Dari 1 Samuel 16 ayat 7 di situ dikatakan bahwa Allah itu melihat bukan apa yang kita lihat, bukan apa yang manusia lihat, karena manusia melihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat yang tidak kelihatan, yaitu apa? Hati kita yang tidak kelihatan, motivasi kita, ya, pikiran kita, iman kita, itu Tuhan lihat. Demikian juga jika Allah lebih dulu melihat kita, kita pun sadar bahwa Dia itu memperhatikan, mengasihi kita, Dia selalu melihat apa yang kita perbuat, Dia mengawasi di setiap kehidupan kita. Di dalam lembah kekelaman Tuhan ada, di dalam gunung yang datar Tuhan ada. Allah melihat semuanya. Allah melihat kita yang sakit karena COVID. Allah bahkan melihat virus COVID itu sendiri kemana-mana. Ya, ini membuat kita melihat bahwa kita itu ada yang memperhatikan kita di masa pandemi ini. Bukan kita berdiri seorang diri. Ada yang memperhatikan kita dari surga. Tetapi setelah kita tahu, kita tenang, oh Tuhan melihat kita. Kita juga tahu bahwa ketika Allah melihat, kita nggak boleh sembarangan melakukan dosa. Kita tidak boleh melakukan dosa. Kita tidak boleh sembarangan menjalani kehidupan kita. Poin 3, terakhir, refleksi kita pada pagi hari ini, Allah yang telah kita sentuh, yaitu Yesus Kristus, adalah Allah yang menyentuh kita juga. Tadi saya sudah jelaskan secara singkat.
Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada orang tua yang tidak pernah menyentuh anaknya. Tidak ada orang tua yang tidak pernah menyentuh anaknya, kecuali kasus khusus ya, kecuali kasus khusus. Setiap orang tua yang melahirkan anak, ibu melahirkan anak, sang ibu memeluk anak itu, menyentuh. Pertama kali mungkin bukan omongan yang bersentuhan dengan bayi tersebut, tapi sentuhan ibu. Ya, kemudian bapaknya juga pengen, anakku ya, pengen nyentuh juga. Kan nggak panggil langsung nama ya, tapi pengen deket kayak gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita ketemu bayi pun, anak-anak ya, baik yang pipinya tembem atau enggak tembem, kita pengen cubit dia ya, pengen pegang rasanya. Saya kalau melihat bayi itu selalu pengen jari saya dipegang dia gitu ya, jadi mainan gitu. Kayaknya enak ya, bersentuhan itu wujud apa sih? Sentuhan itu adalah bentuk kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus menyentuh para murid, Yesus menyentuh orang yang sakit kusta, ya, dia melakukan mujizat, dia dekat-dekat dengan orang yang sakit, ya, dia mau menyentuh, mengasihi orang-orang. Memang yang paling kita lihat tadi ya, saya sudah jelaskan bahwa Yesus membasuh kaki para murid itu sentuhan, pelayanan sentuhan, pelayanan kerendahan hati. Yesus menyentuh kaki para murid. Sekarang kita bisa sentuh Yesus enggak? Ya secara fisik nggak bisa. Ya secara fisik nggak bisa. Tetapi waktu kita berhadapan dengan Yesus Kristus, kita berdoa. Kayak tadi ya lagu yang ketiga, di hadapan Tuhan Yesus. Itu juga bicara pengalaman. Lagu yang ketiga itu, di hadapan Tuhan Yesus kita mau apa? Di hadapan Tuhan Yesus kita mau apa? Itu bicara soal pengalaman. Kita mau ngapain ketemu Tuhan Yesus? Kita mau menyentuh kakinya saja. Ya, menyentuh, menghormati kaki Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara soal pelayanan kita yang ada di gereja khususnya, pelayanan itu apa sih yang pelayanan yang menggunakan panca indera? Apa yang pelayanan yang menggunakan panca indera, seluruh panca indera, mulut, telinga, mata, sentuhan? Pelayanan khotbah utamanya kita pakai mulut. Makanya saya sayang sekali mulut saya tertutup. Tapi suara tetap terdengar Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga jelas ya. Karena ada pendapat juga kalau pakai masker itu nggak kedengeran lafalannya gitu ya. Omongannya nggak terlalu terdengar, lebih jelas tidak gitu ya. Pelayanan khotbah utamanya adalah pakai mulut. Saya tidak bersentuhan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak dengar Bapak Ibu Saudara sekalian ngomong ya. Saya tidak dengar. Pelayanan liturgis dan singer pakai mulut juga. Liturgis, singer pakai mulut. Pemusik memakai apa? Sentuhan. Tapi bukan menyentuh manusia, menyentuh alat musiknya. Konseling, pelayanan konseling utamanya pakai apa? Telinga. Kita dengerin orang. Nyeloteh nggak apa-apa. Kadang-kadang pakai mulut kita, nasihati. Terus doa ya pakai mulut kan, kita doain orang yang konseling. Asyar kolektan utamanya apa? Nah ini baru ya. Kalau kita lihat asyar kolektan itu pakai melihat sama sentuhan. Ya. Kalau asyar ya nggak ada asyar yang diminta itu buta. Kalau pengkhotbah buta bisa. Singer buta bisa. Asyar buta nggak ada. Asyar itu harus bisa melihat. Kontak mata, kemudian apa? Salamin kalau bisa. Sekarang kan pandemi harus social distancing. Oke. Pelayanan multimedia, dia pakai apa? Sentuhan. Ya, kerjain komputer, lain-lain. Telinga, harus jelas nggak slide-nya? Jangan sampai orang udah mau nyanyi, ini nggak muncul-muncul slide-nya, berarti pakai telinga, pakai mata, pakai sentuhan. Cukup sulit. Ya, cukup sulit. Nah, pelayanan apakah yang memakai seluruh panca indera kita dalam gereja, pelayanan gereja ya? Jawabannya adalah visitasi, pembesukan atau PI pribadi. Ya, kita hadir di rumah orang tersebut, kita salamin, kalau boleh salaman, sekarang nggak boleh ya, salam. Kita ngobrol pakai mulut,
Orang itu ngomong, kita pakai telinga, kita pakai mata, pakai mulut, pakai sentuhan. Itu adalah pelayanan yang pakai semua panca indera, yaitu apa? Pembesukan, visitasi, dan juga penginjilan pribadi. Itu pakai semua, utama, yaitu diri kita datang, visitasi. Tetapi bukan berarti pelayanan ini yang terpenting, ya, bukan. Tapi memang ini keunikan dari pelayanan visitasi dan PI, yaitu memakai seluruh panca indera kita. Ya, bagaimana pembesukan menjadi pengalaman bagaimana kita menghadirkan Allah dalam diri orang yang dibesuk. Oh, itu susah ya. Tidak banyak orang bisa membesuk jemaat lain. Mama Patong besuk tiap Jumat. Pakai baju putih, bawa beras, bawa minyak, bawa makanan, kunjungi orang-orang miskin setiap Jumat. Mama Patong bukan pengurus, Mama Patong bukan hamba Tuhan, dia kasih teladan besuk. Beliin beras, beliin minyak, untuk orang-orang miskin dia hadir. Pakai baju putih, pelayanan, siap. Itu Mama Patong. Ada orang kayak gitu? Jarang. Coba Bapak Ibu saudara sekalian, ayo kita visit yuk jemaat yang lagi stres. Belum tentu semua orang mau. Apalagi COVID gini ya. Kalau kita pembesukan juga kita harus dealing dulu. Orang itu mau dikunjungi secara fisik nggak? Ada resiko loh penyebaran COVID. Kalau nggak ada, oke, nggak mau. Online mau nggak? Oke, online gampang kan, cuman video call, bertiga, berempat, ngobrol, doa, selesai. Itu visitasi. Pengabaran Injil juga sama. Kita kenalan sama orang, ketuk rumahnya, ngobrol, kenalan, saling dengar, saling bicara, bersentuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu adalah pelayanan. Dan Yesus Kristus sudah contohkan itu selama 33,5 tahun hidupnya. Dia dari surga visit dunia. Yesus visitasi ke kita semua. Ya, dari 3 refleksi ini kita bisa melihat bahwa Allah itu lebih dulu mengerjakan segala sesuatu demi kita. Allah telah mendengar kita, Allah telah melihat kita, Allah telah menyentuh kita dulu. Bukankah ini sangat menghibur kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Orang lain tidak bisa menyentuh kita, mendengar kita, melihat kita waktu kita kena sakit COVID. Oke lah, sekarang video call bisa, hebat ya. Ya, video call atau WA, chat bisa. Tetapi siapa yang bisa hadir bersama-sama dengan kita? Allah. Allah nggak mungkin sakit COVID. Allah yang paling sering mengunjungi orang sakit COVID. Bukan kita, Allah. Bukankah ini sangat menghibur kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Khususnya kita yang sedang takut, khawatir di tengah pandemi dan ketidakpastian ini, Allah hadir bersama-sama dengan kita. Terakhir, maukah kita lebih mengalami Yesus Kristus dan firman-Nya setiap hari dalam kehidupan kita? Maukah kita mengalami Yesus Kristus, pribadinya dan firman-Nya dalam kehidupan kita? Maukah kita terus mendengar tentang Yesus, melihat Yesus Kristus, menyentuh Yesus Kristus, datang ke hadirat-Nya, berdoa kepadanya. Dalam pelayanan gereja ada yang namanya visitasi dan PI pribadi. Maukah kita mendoakan? Maukah kita terjun ke dalam pelayanan pembesukan dan pekabaran Injil, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kiranya kita boleh jadi saluran berkat bagi orang-orang yang belum mengalami Yesus Kristus, agar mereka pun bisa mendengar tentang Yesus Kristus, agar mereka pun bisa melihat Yesus Kristus, agar mereka pun boleh menyaksikan Yesus Kristus, dan agar mereka pun yang terlebih utama bisa mengalami Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh diizinkan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan, supaya firman yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ajari kami Tuhan untuk rindu mengalami Yesus Kristus. Ajari kami Tuhan untuk melihat pengalaman hidup kami ini disesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Ampuni jika kami menjadi orang sombong ketika kami banyak pengalaman. Ampuni jika kami menjadi orang yang arogan ketika kami banyak mengerti doktrin, banyak mengerti ajaran firman Tuhan.
Kami ini lemah, kami ini berdosa, kami membutuhkan Tuhan Yesus, kami membutuhkan firman hidup. Dan ajari kami Tuhan untuk terus belajar mengenal Tuhan, baik melalui firman Tuhan, doktrin, maupun melalui pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.